Shalom buat kita semua, selamat datang di video pembelajaran agama Kristen kelas 8 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Shalom anak-anak ibu, selamat pagi buat kita semua. Shalom juga Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Materi kita hari ini dengan topik belajar dari para martir. Bacaan Alkitab, Matius 24, ayat 8 sampai 13. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, peserta didik memahami arti martir. Kedua, peserta didik memahami mengapa ada pengikut Kristus yang memilih menjadi martir. Ketiga, peserta didik mengakui ketergantungannya pada bimbingan Roh Kudus. Keempat, peserta didik mengakui betapa berharganya Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, peserta didik merespon teladan yang Yesus ajarkan dalam kehidupannya. Setelah kita belajar tentang Roh Kudus, kini kita akan mengkaji bagaimana kuasa Roh Kudus dapat memberdayakan hamba-hamba Tuhan untuk mampu melakukan hal-hal yang menurut perhitungan manusia tidak mungkin. Mungkin anak-anak ibu pernah mendengar istilah mati martir, yang artinya orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya. Walaupun untuk mempertahankan hal itu, ia akan diancam dan atau terbunuh. Berikut ini kita akan berbicara kisah mengenai orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus begitu berharga buat dirinya, sehingga mati demi Tuhan Yesus pun mereka rela. Yang pertama, Polikarpus. Polikarpus adalah murid Yohanes. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius. Pada zaman itu banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah Kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Salah satu korban dari penganiayaan tersebut adalah Polikarpus. Polikarpus adalah uskup yang disegani dan dihormati pada saat itu. Oleh sebab itu, banyak dari temannya yang meminta dia bersembunyi. Tetapi pada akhirnya Polikarpus pun ditangkap. Setelah Polikarpus ditangkap dan diserahkan kepada gubernur Romawi, beberapa kali dia ditantang agar meninggalkan imannya. Namun, apa jawaban Polikarpus? 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus, dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan aku? Akhirnya, Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. 2. John Wycliffe. Dia menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus. Tetapi, ironisnya, dia ditolak dan dianiaya oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. John Wycliffe berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Dia melihat begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami kebutaan rohani. Mereka melakukan berbagai upacara keagamaan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Bagi Wycliffe, setiap orang harus diberi keleluasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Apa yang dilakukan John Wycliffe ternyata tidak disukai oleh gereja. Pihak gereja meminta Wycliffe untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar di Oxford dicopot. Bahkan, Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja. Tetapi semuanya itu tidak meruntuhkan semangat Wycliffe. Dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1384 dalam usia 56 tahun. 31 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia,
Gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstanse dan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat, sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Tokoh martir ketiga, William Tyndale. William Tyndale memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris seperti Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan Spanyol. Dia pernah bersekolah di Oxford dan Cambridge. Dengan kepintarannya tersebut, Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Alasan William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tyndale, sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Tetapi di sisi lain, terjemahan Tyndale membawa kebangkitan rohani bagi rakyat. Bagi beberapa imam, Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena akan membuat rakyat tersesat. Padahal tujuan mereka adalah supaya rakyat tidak mengenal kebenaran sehingga hati mereka dapat dimanipulasi dengan doktrin yang salah yang berujung pada kepuasan ambisi dan ketamakan para imam. Gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tyndale dan terjemahannya. Tyndale ditangkap dan dipenjarakan di Bury Vilvoorde, Brussels atas perintah Raja Henry ke-8. Penjara tidak membuat semangat dan iman Tyndale runtuh. Dia berkhotbah kepada sipir penjara dan membuat orang-orang di sana bertobat. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Di tengah penghukumannya tersebut, Tyndale berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironis memang, William Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Tokoh martir yang keempat, John Bunyan. John Bunyan, dia adalah seorang sastrawan jenius. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim's Progress. Di masa mudanya, Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Dia pun mengaku sering mengutuk, menyumpah, berbohong, dan menghujat Tuhan, hingga akhirnya sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. Pada tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen nonkonformis atau orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjaranya pun buruk, tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya. Sehingga pada tahun 1672, Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Dan dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Tokoh martir berikutnya, Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah seorang pendeta di sebuah gereja Jerman. Dia menolak kebijakan Hitler, pemimpin Nazi, untuk melenyapkan orang-orang Yahudi dan memperbudak mereka. Bonhoeffer adalah pendeta gereja yang mengaku, dan baginya menolak kebijakan Hitler, sekalipun diancam akan dihukum, adalah caranya mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat, tidak adil dan menindas. Pada akhirnya Bonhoeffer ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun ia berhasil memberi teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian. Apa yang membuat para martir mau berkorban demi imannya kepada Tuhan Yesus Ibu?
Bagi mereka, sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga untuk dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Karena bagi mereka, Yesus adalah Tuhan, juga sumber kehidupan. Bagi mereka, hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir, tetapi mereka tetap bertahan dengan keyakinan akan kebenaran. Tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebaliknya sangat sulit. Namun dengan begitu, kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus sangat berharga untuk dipertahankan. Anugerah itu sangat mahal harganya, sehingga penderitaan pun tidak dapat mengambilnya dari tangan kita. Kesimpulan materi kita hari ini, bagi para martir, Kristus dan teladan pengajarannya adalah hal yang paling berharga. Oleh karenanya, banyak para martir yang berjuang demi imannya dan kebenaran firman Tuhan, dan mereka rela berkorban untuknya. Ada banyak hal yang berharga bagi kita seperti uang dan teman, dan kita berusaha keras dan rela berkorban untuk mengejar semua itu karena kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga. Sebagai orang Kristen seharusnya, Kristus menjadi pribadi yang sangat berharga bagi kita. Kita bisa saja menghadapi tantangan yang berat dan keselamatan di dunia bisa terancam, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan beri komentar yang positif.